Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang perulangan for. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang perulangan while, kali ini di perulangan for akan sedikit lebih gimana ya? Sedikit lebih rumit ya, nggak rumit sih, tapi lebih advance daripada perulangan while. Oke, kalau gitu langsung aja kita praktek. Di sini saya buat file baru namanya for loop.java. Jadi intinya sama sih, looping itu untuk menjalankan pernyataan secara berulang-ulang. Nah, bedanya while loop dengan for loops ini adalah cara penulisannya dan fungsinya. Maksudnya secara fungsi umum sama, tapi untuk fungsi yang lebih spesifik berbeda. For loop. Nah, ini sering-sering latihan nulis ini ya, biar hafal, oke? Nah, jadi cara nulis for loops itu seperti ini. Pertama for, kemudian gini, buka kurung ya. Kemudian kita di sini adalah bagian inisialisasi. Inisialisasi. Nah, di sini kita bisa bikin sebuah variabel untuk melacak atau ngetrack ya, ngetrack jumlah perulangan yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada kondisi. Ini adalah kondisi yang harus terpenuhi untuk looping ini berjalan. Jika di while kita kan hanya punya blok kondisi ini aja. Nah, sedangkan di for kita punya inisialisasi, kondisi, sama satu lagi namanya di sini operasi. Nah, operasinya di sini bisa increment, bisa decrement, bisa apa aja. Setelah itu tutup kurung, kurung awal, dan di sini kode kita. Oke. Nah, caranya yang seperti ini. Kita tulis, ini kita komen dulu ya. Yang pertama for. Kemudian di sini kita bikin variabel untuk nge-track berapa kali perulangan yang udah kita lakukan. Nah, di sini biasanya kita pakai integer. Karena biasanya nge-track kan, ya bilang dulu ya, perulangan pertama, perulangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya di sini saya beri nama X, kemudian nilai awal variabel ini berapa, kita kasih sama dengan misalnya 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini kondisinya, kondisi agar perulangan ini berjalan. Jadi, misalnya kita ingin ulangi perulangan ini selama X ini kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Nah, kemudian operasi yang akan kita lakukan, jika kita lihat di while loop sini, kita kan punya ini, nah sama dengan A plus 1. Ini adalah operasi yang kita lakukan untuk mengubah variabel A, agar variabel A ini berubah sehingga kondisi yang ada di sini dapat berubah. Nah, untuk operasinya, kita bisa langsung tulis di sini. Contohnya di sini saya tulis X++. Jadi selama perulangan ini, tiap iterasi atau tiap perulangan itu tingkatkan nilai X 1 dengan 1, tingkatkan sebanyak 1. Kemudian di sini kita buka kurung, tutup kurung seperti ini. Nah, kita coba tampilkan X ya. System.out.println X seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Hasilnya 1, 2, 3, sampai 10. Oke, jadi gini. Int X itu sama dengan 1. Kita cek di sini kondisinya. X itu kurang dari sama dengan 1 atau enggak. Nah, karena di sini X sama dengan 1, jadi 1 itu kurang dari sama dengan 10. Jadi kode ini dijalankan. Setelah kode ini dijalankan, baru operasi ini dijalankan. Jadi ingat ya, operasi yang ada di sini itu dijalankan setelah iterasi pertama selesai, atau setiap iterasinya, tiap akhir iterasi. Nah, jadi kalau kita mikirnya ini dijalankan dulu, kayak gitu ya, jadi dijalankannya setelah iterasinya selesai. Oke, contohnya ini sampai 10. Nah, operasi ini nggak hanya kayak X plus ini aja, ini bisa juga misalnya X sama dengan X plus 1 kayak gini, sama yang kayak kita tulis di sini, A sama dengan 1. Nah, ini juga bisa X sama dengan X plus 2. Misalnya kalau ini saya ubah jadi X sama dengan X plus 2,
Hasilnya nanti adalah seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9. Jadi di skip tiap 2 nilai. Nah, misalnya ini saya rubah jadi 0, nanti yang tampil adalah bilangan genap. 0, 2 ini ya, 2, 4, 6, 8. Karena X sama dengan 0 ya. Setelah itu kita tampilkan X. Oke, setelah kita tampilkan X, tambahkan X ini dengan 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Setelah tambah 2, kita cek lagi di sini. 2 masih kurang dari sama dengan 10, jadi tampilkan lagi. Setelah ditampilkan, nah kita tambahkan lagi dengan 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Setelah jadi 4, kita cek lagi di sini. Apakah 4 kurang dari sama dengan 10? Jika iya, jalankan ini. Tampilkan 4. Setelah selesai ditampilkan, kita tambahkan lagi di sini. X plus 2, 4 ditambah 2, yaitu 6. Apakah 6 kurang dari 10? Ya, akhirnya diteruskan. Sampai akhirnya X itu 10. Karena di sini setelah X itu 10, kemudian kita tambah 2, X kan jadinya 12. Nah, di sini 12 sudah sudah tidak kurang dari sama dengan 10 lagi. Nah, jika kita coba di sini tampilkan nilai X. Nilainya kira-kira berapa? Nggak bisa ya. Soalnya X itu, nah, out of scope di sini. Karena di sini variabel X itu hanya bisa diakses di dalam for loop aja. Karena index-nya ada di sini. Nah, tapi ini bisa ditulis juga seperti ini. In X sama dengan 0, jadi di sini nggak ada apa-apa. Kalau kita jalankan, oh nggak bisa ya kalau di Java, mohon maaf. Jadi kalau di bahasa lain itu ada yang bisa seperti ini. Oke. Nah, sepertinya untuk materi Java tentang for loop sampai sini saja. Kalau ada yang masih bingung atau ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya di mana kita akan membahas tentang do while. Oke. Terima kasih.